Jika sebuah bisnis bergantung 100% pada dirimu, maka itu bukanlah sebuah bisnis, tapi sebuah pekerjaan yang paling buruk di dunia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Image Revisited, karya Michael E. Gerber. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas alasan kenapa 80% bisnis kecil gagal. Michael akan membahas berbagai mitos soal pengusaha, mulai dari tidak semua orang yang memulai bisnis adalah pengusaha, hingga asumsi yang salah kalau menganggap orang yang mengerti hal teknis dapat dengan sukses menjalankan bisnis. Contohnya begini, kamu jago bikin kue, tapi belum tentu kamu merupakan pengusaha kue yang hebat. Untuk menjalankan bisnis kue, bukan hanya diperlukan kemampuan buat kue yang enak, namun banyak hal yang harus dipenuhi. Mulai dari bagaimana cara jualannya, membangun merek, merekrut orang yang tepat, dan sebagainya. Menjadi ahli membuat kue dan menjadi pengusaha kue merupakan dua hal yang berbeda. Perlu disadari, banyak bisnis kecil bergantung pada keahlian seseorang, entah itu pemiliknya atau karyawan kepercayaannya. Namun, apabila ingin membangun bisnis yang besar, fondasinya harus dibangun berdasarkan sebuah sistem, bukan keahlian individu. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mindset seorang pengusaha. Apakah kamu tahu kalau sebuah bisnis kecil yang dijalankan, 40% gagal di tahun pertama, dan 80% sisanya gagal di 5 tahun pertama? Kegagalan bisnis kecil karena ada pemikiran yang kurang tepat soal bisnis. Kebanyakan orang memulai bisnis karena mereka memiliki keahlian dasar di satu bidang tertentu, entah itu mencukur rambut, memasak, membuat kue, menyeduh kopi, dan sebagainya. Awalnya, mungkin mereka bekerja sebagai karyawan dari orang lain dengan keahlian teknisnya. Namun suatu hari, mereka punya ide, memutuskan untuk keluar, dan mendirikan bisnisnya sendiri. Contoh sederhananya seperti ini. Jika kamu adalah seorang barista dan menguasai cara membuat kopi yang enak, lalu tiba-tiba kamu punya ide untuk membuat kafe sendiri, hanya berdasarkan pengalaman sebagai barista. Itu merupakan awalan yang salah. Seorang yang ahli dalam membuat kopi beda dengan orang yang mampu menjalankan sebuah kafe. Ada banyak hal yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah kafe yang ramai dan menghasilkan keuntungan yang baik. Bukan hanya keahlian dalam membuat kopi semata. Ada fakta yang menarik. Bisnis yang kamu jalani bukanlah kehidupanmu. Hidupmu dan bisnis adalah dua hal yang berbeda. Jika kamu memiliki sebuah bisnis, bukan berarti kamu otomatis menjadi pengusaha. Untuk menjadi seorang pengusaha, kamu harus punya mindset yang tepat. Coba bayangkan bisnis yang kamu miliki sekarang, lalu diduplikasi menjadi 5.000 bisnis yang mirip. Misalnya, kamu jualan roti, bayangkan kamu punya 5.000 toko yang punya kualitas dan sistem yang sama. Sebagai seorang pemilik bisnis, kamu harus bisa berpikir seperti itu. Bagaimana bisnis kamu bisa berjalan otomatis tanpa kamu harus ada di sana? Ingat, bisnis yang hebat bukanlah dibangun oleh orang yang hebat, namun dibangun oleh orang biasa yang mengerjakan sebuah pekerjaan yang hebat. Seorang pengusaha membangun bisnis yang bergantung pada sistem, bukan pada keahlian segelintir orang. Kamu harus sadar kalau semua orang pasti akan tergantikan, termasuk juga sang pemilik bisnis. Oleh karena itu, bisnis yang bisa bertahan hingga ratusan tahun merupakan bisnis yang dibangun dengan sistem yang hebat. Kedua, tahapan dalam membangun bisnis. Bisnis itu bisa kita ibaratkan sebagai fase hidup manusia. Ada 3 tahapan dalam sebuah bisnis. Pertama, infansi atau bayi. Tahap bayi di mana bisnis dijalankan sesuai keinginan pemiliknya daripada apa yang dibutuhkan sebuah bisnis untuk tumbuh dan berhasil. Pemilik dan bisnis yang dimiliki merupakan satu kesatuan. Apabila pemiliknya tidak turun tangan 100%, maka bisnisnya akan gagal. Tahap bayi berakhir ketika pemilik bisnis menyadari kalau bisnis tersebut sudah tidak bisa lagi dikerjakan sendirian. Dia butuh sebuah tim untuk membantu bisnisnya bertumbuh. Pemilik bisnis juga sadar kalau dia tidak bisa lagi menggunakan cara yang lama. Dia butuh cara baru untuk bisa berkembang. Ingat, alasan untuk menciptakan sebuah bisnis adalah untuk membebaskanmu dari sebuah pekerjaan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kedua, adolescence atau masa remaja.
Tahap remaja adalah di mana kamu telah memutuskan untuk fokus mengembangkan bisnis dan mulai berani keluar dari zona nyaman. Di tahap ini, kamu mulai merekrut karyawan untuk membantu kamu dalam mengembangkan bisnis. Namun, cara kamu mengelola karyawan bukan berdasarkan delegasi, tapi membiarkan mereka mengerjakan tugas yang diberikan dan berasumsi kalau mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Hasilnya, kamu baru sadar, beberapa dari mereka tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi awal. Hal ini disebabkan karena belum adanya sebuah sistem yang mumpuni. Semua hanya tergantung pada keahlian seseorang. Jadi, ketika pekerjaan si pemilik digantikan oleh karyawan, hasilnya malah lebih buruk. Banyak bisnis gagal di masa remaja dan kembali ke tahapan bayi atau malah terjebak di tahap remaja. Pemilik bisnis perlu membangun fondasi bisnis yang kuat agar bisnisnya bisa berkembang dan naik ke fase berikutnya. Ketiga, maturity atau masa dewasa. Fase dewasa berarti bisnis yang kamu jalankan sudah memiliki visi dan tujuan yang jelas. Di fase ini, kamu sudah punya sistem yang jelas. Pemilik fokus menjadi pengusaha dalam menjalankan bisnis dengan mempekerjakan manajer untuk mengikuti visi perusahaan dan mengelola teknisi yang melakukan pekerjaan. Jadi, sebuah bisnis yang dewasa bisa berjalan dengan baik tanpa perlu campur tangan 100% dari pemiliknya. Inilah tujuan sebuah bisnis dibangun. Bagaimana caranya bisnis ini bisa berkembang bukan karena kamu, tapi tanpa kamu, bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Ketiga, 3 tipe kepribadian pengusaha. Dalam menjalankan sebuah bisnis, setiap orang punya 3 kepribadian di dalam dirinya, entah itu sebagai entrepreneur, manager, dan technician. Entrepreneur adalah kepribadian kita yang hidup di masa depan. Mereka melihat dunia sebagai peluang tanpa batas dan selalu berusaha menciptakan hal yang baru. Inilah yang membuat mereka menjadi pemimpin dan visioner. Di sisi lain, energi dan keinginannya untuk selalu mengejar peluang membuat kekacauan bagi orang di sekitarnya. Kedua adalah manajer. Manajer adalah kepribadian kita yang hidup di masa lalu. Mereka menginginkan adanya keteraturan, terencana, dan melakukan segala hal yang praktis. Ketika entrepreneur memiliki keinginan yang selalu berubah, manajer secara tegas ingin mempertahankan status quo. Kita perlu kepribadian sebagai manajer, karena tanpa adanya manajer, maka yang ada hanya kekacauan saja. Ketiga adalah technician. Technician adalah kepribadian kita yang benar-benar mengerjakan sebuah kegiatan. Jika entrepreneur hidup di masa depan, manajer hidup di masa lalu, dan technician hidup di masa kini. Technician bahagia ketika bekerja secara teratur dan tahu apa yang harus dikerjakan, bukan hanya sebuah visi besar yang dibayangkan oleh entrepreneur. Biasanya, pemilik bisnis kecil itu memiliki 10% kepribadian entrepreneur, 20% kepribadian sebagai manajer, dan 70% sebagai technician. Inilah yang membuat sebuah bisnis kecil gagal menjadi besar. Semakin besar sebuah bisnis, seorang pemilik harus mengurangi porsi manajer dan technician, dan fokus mengembangkan porsinya sebagai entrepreneur. Orang yang jago dalam keahlian teknis bukan otomatis bisa menjadi pengusaha yang sukses. Sebuah bisnis yang sukses memiliki visi dan tujuan yang jelas, ditambah sebuah sistem yang mumpuni. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.